rasakan kenindahan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu. Lagi-lagi arti kehadiranmu. Maka kehadiranmu di dalam kehidupan kami, itulah yang terutama ya Tuhan. Maka kami meyakini ketika Engkau yang menjadi yang terutama di dalam kami, kehadiran Allah menguasai seluruh hidup kami. Maka dimanapun kami berada, kami percaya Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Di tengah badai sekalipun, di tempat yang kami rasakan kami tidak mampu berjalan sendiri, maka kehadiran Allah, kehadiran Roh Kudus, itulah yang selalu menjadi kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka satu suara kami katakan, penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih malam hari ini, di hari yang ke-9 ini, kami ada di rumah Tuhan. Kami ada di bait-Mu yang kudus. Kami percaya langkah kami tidak pernah salah. Waktu yang Tuhan berikan ketika kami melangkah di rumah Tuhan, bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, bukan karena kekuatan kami, tapi kami percaya Engkau Allah yang memimpin kami. Kami percaya Engkau Allah yang mengatur langkah kami, sehingga kami bisa ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami menikmati Engkau lewat pujian kami, dan menjadi doa kami, Engkau pun disenangkan ya Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, kami ingin menikmati kebenaran firman-Mu. Firman yang adalah Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami. Firman-Mu yang membuat kami lebih mengerti Tuhan, bagaimana kami hidup, siapa kami sebelum kami mengenal Engkau, dan ketika kami menjadi umat tebusan Allah, apa yang harus kami lakukan untuk kami terus memelihara hidup kami di hadapan Engkau. Oleh sebab itu Roh Kudus Engkau ada. Lembutkan tanah hati kami ya Tuhan malam hari ini. Kami yang mungkin ada sesuatu ya hal yang membuat kami sulit untuk menerima kebenaran firman-Mu malam hari ini. Firman-Mu jawabannya. Setiap kami yang rindu menikmati Roh Kudus, maka di tempat ini pekerjaan Roh akan kami nikmati. Setiap kami yang ada ya Tuhan, Engkau menjamah kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Setiap kami yang membuka hati kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus siap ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami hormati kehadiran Engkau di tempat ini. Roh Allah bersama kami, para jemaat Tuhan. Roh-Mu ada bersama dengan kami, para pelayan Tuhan. Dan sampai selesainya ibadah ini, kami akan menikmati Engkau. Kami hormati Engkau dan kami menikmati Roh Allah yang hidup itu diam bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Saudara bersuka cita. Haleluya. Saya percaya keadaan kita ketika kita ada di rumah Tuhan bukan karena kuat dan gagah kita. Amin. Semua karena Tuhan. Oh, Dia memimpin hidup kita. Kalau kita merenungkan setiap waktu, betapa Tuhan itu baik buat kita. Amin. Hari ini di hari yang ke-9 kita ada di rumah Tuhan. Kita boleh terus rindu untuk menikmati hadirat Allah. Di tempat ini kita rindu untuk menikmati kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu sudah dikasih Tuhan, sementara firman Tuhan yang akan kita bacakan, sementara firman Tuhan yang akan kita dengarkan, sama-sama kita terhubung dengan Tuhan hati kita. Kita mau katakan Tuhan,
Aku ingin terus menikmati firman-Mu. Maka setiap perkataan dari firman-Mu itu tidak akan lalu begitu saja. Kita percaya firman itu yaitu Allah sendiri. Dia ada di hati kita. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan setiap kita. Dan itu menjadi doa saya. Itu menjadi doa kami hamba-hamba Tuhan. Adalah menjadi kesukaan buat kami ketika jemaat Tuhan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bapak Gembala tidak ada bersama dengan kita hari ini. Beliau ada tugas di tempat yang lain. Tapi saya percaya Roh Allah tetap ada di sini. Amin. Haleluya. Kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Satu rangkaian kisah yang Bapak Gembala sudah jabarkan dari kitab Roma, yaitu merupakan tulisan dari Paulus kepada jemaatnya di Roma ya. Kalau saya mencoba untuk membuat satu kesimpulan yang sederhana ya, sudah dikasih Tuhan bahwa dosa tidak lagi menjadi tuan atas orang percaya. Dan saya percaya ketika kita bilang dosa tidak lagi menjadi tuan atas orang percaya, maka kita boleh berkata terima kasih Tuhan karena aku sudah menjadi orang yang percaya. Amin. Kita sudah menjadi orang yang percaya sehingga dosa tidak lagi menjadi tuan kita. Dan kita juga sudah menerima baptisan. Sehingga di dalam baptisan adalah lambang bahwa kita mati bersama dengan Kristus dan bangkit dalam hidup yang baru. Amin. Lalu setelah itu kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Tapi kita menjadi hamba kebenaran. Amin. Oh, kita menjadi hamba kebenaran. Tidak ada lagi kutuk di dalam kita. Ketika tadinya kita tahu ada hukum-hukum Taurat, masih ada kedagingan di dalam kita sehingga kita sulit untuk melakukan kehendak Allah. Tetapi syukur kepada Allah karena Dia mengirimkan anaknya kepada kita. Melalui anaknya Yesus Kristus kita diselamatkan. Melalui Dia, kita yang tidak berlayak, kita yang tadinya hamba dosa, karena belas kasihan Allah, karena perkenanan Allah, sehingga kita bisa menikmati keselamatan dari Tuhan. Dan itulah yang menjadi satu keyakinan kita sebagai orang percaya. Baik, kita katakan terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menebus dosaku, karena Engkau sudah melayakkan aku ada di hadapan Tuhan. Kalau tidak, saudara kasih Tuhan, kita tetap menjadi hamba dosa. Kita tetap tidak berlayak. Apapun yang kita mau lakukan, sehebat apapun yang kita upayakan, itu tidak akan pernah bisa tanpa Yesus Kristus menebus dosa kita. Oleh sebab itu, roh yang ada pada Kristus itu juga yang Allah rindukan. Roh itu berdiam di dalam kita. Roh Allah berdiam di dalam kita. Sudah dikasih Tuhan. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kita terus rindu dipimpin oleh Roh Allah. Seringkali saya ngobrol sama beberapa anak Tuhan, bahkan tadi siang pun saya ngomong sama seorang hamba Tuhan ya, menjelang sore kalau nggak salah dia telepon sama saya, kami bertelepon lalu dia bilang ada beberapa orang yang sudah mulai lemah. Lalu saya bilang memang inilah waktunya masa-masa akhir. Mungkin seringkali di ibadah-ibadah pelwap saya sering katakan kepada ibu-ibu ya, inilah waktunya memang seperti kasih kepada sesama mulai berkurang. Orang mulai acuh, lebih mudah tersinggung. Padahal mereka sudah mengenal kasih karunia Allah. Mereka lebih mudah membalik lagi. Inilah waktu-waktunya iblis juga giat-giatnya bekerja. Oleh sebab itu kita jaga hidup kita. Kita selalu ingat, kita katakan, oh terima kasih Tuhan, aku yang tadinya hamba dosa. Aku tadinya yang tidak bisa menerima, tidak bisa mendapatkan anugerah keselamatan. Tetapi karena Yesus Kristus kita bisa diterima.
dan bukan karena hasil kita. Sudah dikasih Tuhan, ada satu rangkaian ayat yang kita akan baca bersama ayat tersebut untuk kita mengingat kembali, untuk kita akan masuk ke dalam ayat pokok. Tapi sebelum itu saya rindu kita kembali membaca itu. Karena saya selalu katakan mungkin kepada rekan-rekan pastori, kadang-kadang ingatan kita terbatas ya. Ingatan kita terbatas, oleh sebab itu harus baca Alkitab berulang-ulang untuk kembali kita mengingat ya. Kita akan buka di dalam Roma 6 ayat 17. Ayat yang juga sudah dibaca oleh Bapak Gembala beberapa hari yang lalu, tapi baiklah kita akan membaca beberapa ayat dari kitab Roma ini, lalu setelah itu kita akan masuk kepada ayat pokok kita ya, supaya kita kembali untuk mengingat lagi. Roma 6 ayat 17 ya, di depan sudah dipampang, saya juga lihat di samping sudah dipampang, sudah dikasih Tuhan. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Roma 6 ayat 17, 2, 3 kita baca dengan keras. Tetapi dahulu, sudah dikasih Tuhan, Paulus mengatakan syukur kepada Allah. Dahulu kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kita baca lagi ayat 18 dan 19. Kita baca sama-sama ya. Baca dengan pelan-pelan, baca dengan penuh pengertian. 2, 3. Kamu dan menjadi, kamu pelan-pelan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Boleh ya, kita ganti kamunya tuh menjadi aku. Kita pegang dada kita. Kita katakan, aku telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita baca sama-sama supaya itu melekat di hati kita, supaya kita tahu kita ini hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa. 2, 3. Aku dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Katakan amin. Amin. Kita baca lagi ayat 19. 2, 3. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti dan kedurhakaan yang membawa kamu, demikian hal harus menyerahkan kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kebenaran yang akan membawa kita kepada pengudusan. Kalau kita tadi baca sebelumnya, kita yang tadinya hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Lalu kita membawa seluruh hidup kita, seluruh yang ada di dalam hidup kita untuk menjadi apa? Hamba kebenaran. Sementara kita membaca firman Tuhan ini, kita katakan, Tuhan, aku tetap mau di dalam menjadi hamba kebenaran. Amin. Kita tidak mau lagi menjadi hamba dosa. Sambil kita mengingat kalau ada hal-hal yang begitu sulit kita lepaskan. Ikatan-ikatan itu yang kita tahu mengecewakan hati Tuhan. Hari ini kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku datang menjadi hamba kebenaran. Amin. Aku bawa dengan seluruh hidupku, dengan seluruh anggota hidupku, anggota tubuhku. Aku datang kepadamu Tuhan. Aku bawa menjadi hamba kebenaran untuk masuk ke dalam pengudusan. Dan Allah mendengar setiap doa kita. Allah mendengar setiap kerinduan kita. Dan saya percaya ketika kita mengatakan itu kepada Tuhan, oh Dia sedang menikmati perkataan kita. Dia sedang menikmati apa yang menjadi pernyataan kita kepada Tuhan. Dia Allah yang penuh kasih.
Dia menanti kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dan tidak ada kasih yang seperti Dia. Dan itu yang harus kita ingat setiap waktu dalam hidup kita. Bahwa hanya karena perkenanan Allah kita diselamatkan. Oleh sebab itu jangan pernah anggap remeh. Jangan pernah main-main dengan kasih karunia Allah. Jangan engkau menganggap remeh dan engkau mengatakan besok gampang. Oh entar gampang, besok gampang. Hari ini kita sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan aku adalah hamba kebenaran. Amin. Kita adalah hamba kebenaran. Kita buka di dalam Roma pasal 7 ayat 6. Ya, kita baca di dalam Roma pasal 7 ayat 6 akan ada beberapa ayat yang akan kita baca sampai nanti kita akan sampai kepada ayat pokok kita ya. Roma 7 ayat 6 kita baca sama-sama 2 3. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan sebab sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Karena roh Allah diam di dalam kita. Amin. Kita akan lanjutkan lagi. Kita baca di ayat 3. 2, 3. Roma 8 ayat 1 sampai 2 dulu. Maaf. Roma 8 ayat 1 sampai 2. 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum mati. Pelan-pelan kita lihat ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum maut. Roh yang memberi hidup. Tadi kita sudah sepakat, kita tadi sudah katakan, aku yang tadinya hamba dosa sudah menjadi hamba kebenaran. Dan aku sudah membawa seluruh anggota tubuhku untuk masuk kepada hamba kebenaran. Untuk masuk ke dalam pengudusan. Ketika kita sudah menjadi hamba kebenaran, maka roh Allah diam di dalam kita. Amin. Dan roh yang ada di dalam kita hidup memerdekakan kita di dalam Kristus. Dari hukum dosa dan hukum maut. Saya harap kita semua mengerti firman Tuhan begitu jelas. Firman Tuhan begitu luar biasa. Menjabarkan bagaimana roh Allah yang diam di dalam kita. Melayakkan kita. Dapat mengeluarkan kita dari hukum dosa. Dari hukum maut. Sehingga kita menjadi anak Allah. Sehingga keselamatan itu ada pada kita. Amin. Sehingga hidup yang kekal itu Allah berikan kepada kita. Oh terima kasih Tuhan. Kita katakan oh terima kasih Tuhan. Ada hidup yang kekal yang Dia berikan kepada kita. Kita yang tadinya tidak berlayak. Tapi bagaimana upaya dari Allah. Dan bagaimana upaya dari Allah untuk mengeluarkan kita dari hamba dosa. Dari hukum dosa. Sehingga Dia memberikan anaknya. Supaya apa? Supaya kita layak di hadapan Dia. Amin. Supaya kita menerima perkenanan Allah di dalam kita. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Amin. Bisakah kita merenungkan, oh betapa berharganya kita di mata Tuhan. Burung pipit saja yang hanya harga seduit. Dikatakan Tuhan pelihara. Dia berharga. Apalagi kita. Oh kita berharga di mata Dia. Kalau Allah saja tahu menghargai kita. Bagaimana kita menghargai diri kita? Maukah kita ada tetap di dalam hukum dosa? Maukah kita tetap tinggal di dalam hamba dosa? Maukah kita tetap tinggal sebagai di dalam hamba dosa? Sehingga kita bukan menjadi seorang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Itu menjadi
menjadi perenungan kita. Sekali kita melangkah di dalam Tuhan, kita katakan, ya Tuhan, seumur hidupku sampai langkahku yang terakhir, aku mau tinggal di dalam Tuhan. Amin. Sampai langkahku yang terakhir, aku mau tinggal di dalam hidup kekekalan bersama dengan Tuhan. Hidup tinggal di dalam Tuhan, Roh Allah diam di dalam kita. Amin. Kita akan baca lagi di ayat 3. Ayat 3 kita baca. Roma 8 ayat 3 kita baca. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan dalam daging yang serupa yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Kedagingan kita yang penuh dengan dosa. Dia mengirim anaknya. Yesus menjadi manusia tetapi tidak berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa. Karena tubuh kita penuh dengan dosa. Betapa sempurnanya karya Allah di dalam kita. Kalau kita runut lagi dari Kejadian, dia membentuk kita serupa dengan Allah. Segambar. Lalu dia lakukan apa? Oh, dia menghembuskan nafasnya. Ada nafas Allah di dalam kita. Roh Allah di dalam kita. Jadi ketika kita bernafas, ketika kita menarik nafas kita katakan, oh terima kasih Tuhan. Karena ini adalah Roh Allah. Dia menghembuskan nafasnya di dalam kita. Luar biasa kah? Kasih Allah luar biasa buat kita. Daging yang penuh dengan dosa ini. Kita tidak mampu. Allah tahu kita tidak mampu. Oleh sebab itu dia memberikan Yesus kepada kita. Yesus di dalam kita. Roh Allah di dalam kita. Itu yang akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Kita baca di ayat 5. 2, 3. Roma 8 ayat 5. 2, 3. Sebab memikirkan mereka yang hidup, memikirkan yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal daging. Yang hidup dari roh, memikirkan hal-hal roh. Maka menjadi perenungan kita. Ada di manakah kita sekarang? Di manakah kita berpijak sekarang? Kita katakan, Tuhan, aku mau hidup dengan memikirkan Engkau. Memikirkan Engkau sehingga aku mau hidup menurut roh. Sehingga aku hanya memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6, 2, 3. Keinginan daging adalah maut. Ayat 5 diperjelas tadi, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan daging. Dan daging itu artinya apa? Adalah maut. Ya, tetapi dia yang hidup menurut roh akan ada damai sejahtera. Ayat 14 kita baca. Roma 8 ayat 14 kita baca. 2, 3. Sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah, sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kita mau katakan, aku anak Allah. 2, 3. Aku, kasih tahu temannya, kamu anak Allah. Aku anak Allah. Jadi kalau aku anak Allah gimana? Memikirkan hal-hal yang menurut roh. Ya. Memikir hal-hal yang menurut roh. Hidup dipimpin oleh roh. Sehingga hidup di dalam damai sejahtera. Karena kita kan sudah jadi anak Allah ya. Kalau memikirkan hal-hal daging, kita ujungnya apa? Maut. Nah, saudara dikasih Tuhan, kiranya ini menjadi ingat-ingatan kita. Kita bilang, oh aku kan anak Allah. Tapi ketika kita bilang kita ini anak Allah, ada konsekuensinya.
ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa yang harus kita lakukan? Harus hidup di dalam roh. Melakukan apa yang Tuhan mau. Tidak lagi menjadi hamba dosa. Dikatakan sebagai tawanan roh. Paulus katakan, oh kita ini tawanan roh. Kemanapun kita tidak bisa melakukan tubuh kita seenak-enaknya. Tetapi ketika kita melakukannya sesuai dengan yang Tuhan mau, maka predikat anak Allah itu ada di dalam kita. Dan damai sejahtera itu ada bersama dengan kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adalah anak Allah. Sepakat ya, kita adalah anak Allah. Kalau kita adalah anak Allah, maka kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Baca lagi Roma 8 ayat 14 ya. Kita baca pelan-pelan supaya kita mengerti. Supaya itu tertanam di hati kita. Jadi ketika satu kali ada sesuatu gangguan, oh kita langsung ingat. Oh saya ini anak Allah dan harus dipimpin oleh Roh Allah. Kita baca ya 2, 3. Semua orang anak Allah. Berarti bukan semua orang menjadi anak Allah. Semua yang dipimpin oleh Roh Allah. Maka pertanyaannya, maukah kita dipimpin oleh Roh Allah? Maukah kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Maukah kita dipimpin oleh Roh Allah? Kita akan buka di dalam Lukas 11. Ya, sudah dikasih Tuhan, kita akan buka di dalam Lukas 11. Ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Lukas 11 ayat 10. 2, 3. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Kalau kita mundur, maka judul perikop dari Lukas 11 ini adalah hal berdoa. Ya, tadi bagian terakhir perikop dari Roma 8, kita tadi baca, kita sudah katakan bahwa sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan maukah kita dipimpin oleh Roh Allah? Amin. Maukah kita dipenuhi oleh Roh Allah? Maka Lukas 11 ayat 10 mengingatkan kita. Sudahkah kita meminta? Janji Allah kepada setiap orang yang meminta akan menerima. Yang mencari akan mendapat. Yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Sudahkah kita meminta kepada Tuhan? Jangan salah alamat ya mintanya ya. Mintanya kepada Tuhan. Rangkaian Roma tadi kita sudah tahu. Ternyata untuk menjadi anak Allah, akhirnya kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Berarti menjadi kerinduan kita, kita dipenuhi oleh kuasa Allah. Roh Allah diam di dalam kita. Tapi ketika kita tahu Roh Allah diam di dalam kita, maka Lukas 11 mengingatkan kita. Sudahkah kita meminta? Janji Tuhan, setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ya, sudah dikasih Tuhan, kita baca lagi di ayat 13 ya. 2, 3. Jadi bagian B kita baca. 2, 3. Ia akan memberikan apa? Roh Kudus. Kepada siapa? Kepada yang meminta kepadanya. Yang meminta kepadanya. Bahkan tadi di ayat 10 dikatakan, karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Oh haleluya.
Dia menyediakan Roh Kudus buat kita. Bagi setiap kita yang meminta, bagi setiap kita yang mencari, bagi setiap kita yang mengetuk, Dia tersedia buat kita. Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Malam ini satu suara kita katakan, Tuhan, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan tadi di dalam Roma 8 dengan jelas dikatakan, sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Dan kita katakan, Tuhan, aku adalah anak Allah. Aku ingin dipimpin oleh Roh Allah. Aku tidak mau lagi menjadi hamba dosa, tetapi aku mau menjadi hamba kebenaran. Aku mau membawa seluruh tubuhku masuk kepada hamba kebenaran untuk masuk ke dalam pengudusan Allah. Amin. Maka itulah yang menjadi kerinduan kita hari ini. Kasih-Nya luar biasa. Tanpa Yesus, tanpa Dia mengirimkan anaknya, maka kedagingan ini masih penuh dengan dosa. Tubuh ini melekat dengan dosa. Tetapi ketika Dia mengirimkan anaknya, Dia yang tidak mengenal dosa menjadi berdosa. Kita layak ada di hadapan Dia. Oleh karena perkenanan Allah. Dan kita katakan, Tuhan, aku mau hidup menjadi hamba kebenaran. Janji Tuhan bagi kita yang belum menikmati Roh Kudus, kita katakan, Tuhan, firman-Mu berkata, barang siapa meminta, barang siapa mencari, barang siapa mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Dan ayat 13 tadi dikatakan di bagian B, dikatakan, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita baca sekali lagi ya. 2, 3. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapa? Kepada mereka yang meminta kepadanya. Dipertegas tadi di ayat 10, barang siapa meminta. Barang siapa mencari, barang siapa mengetuk, baginya pintu dibukakan. Dan ayat terakhir dikatakan, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapa? Kepada siapa yang meminta. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan ambil bagian di dalam berlutut kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Hari ini hadirat Allah ada di tempat ini. Hari ini Roh Allah menguasai kita. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita menerima kasih karunia Allah. Tidak layak kita ada di hadapan-Nya. Selalu menjadi perenungan saya. Setiap hari ketika saya berdoa, saya selalu katakan, siapa saya Tuhan? Tidak layak. Bahkan ketika saya harus berdiri untuk membawa perenungan hari ini, saya menyiapkannya mungkin dari kemarin. Saya tidak bisa tidur, saudara. Saya katakan begitu sulitnya, begitu banyak yang berkecamuk di saya. Karena saya tidak bisa menjabarkan seperti yang lain. Tetapi menjadi kerinduan saya. Secara sederhana firman Tuhan hari ini. Kita mau katakan, Tuhan, aku adalah anak Allah. Amin. Aku adalah anak Allah. Karena aku adalah anak Allah, aku mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Karena aku mau dipimpin oleh Roh Allah, aku perlu Roh Kudus-Mu di dalamku. Oleh sebab itu malam hari ini aku akan berlutut di hadapan Tuhan. Aku akan meminta Roh Kudus, dan itu janji Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita. Kiranya firman Tuhan hari ini bekerja di hati kita. Roh-Nya yang lembut datang kepada kita. Dia rindu memberkati kita. Dia rindu memenuhi hidup kita dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus-Nya. Kepada Dia yang mencari, kepada Dia yang meminta, Allah siap memberikan Roh Kudus-Nya. Amin. Kepada yang meminta. Hari ini kita katakan, Tuhan, aku mau minta kepenuhan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan, saudara boleh tutup Alkitab saudara. Saudara boleh ambil tempat. Saudara ambil posisimu yang terbaik. Saudara boleh duduk. Saudara boleh berlutut. Saudara boleh melakukan apa saja dalam posisi penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ambil waktumu. Ambil waktumu berlutut.
Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau hari ini aku masih ada di dalam hamba dosa, tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan aku untuk aku tinggalkan dan aku mau menjadi hamba kebenaran. Bukan hanya sekedar aku berkata-kata, tapi aku bawa seluruh anggota tubuhku untuk masuk ke dalam pengudusannya Allah. Dan ketika aku menjadi hamba kebenaran Tuhan, aku mau hidup dipimpin oleh Roh Allah, sehingga aku layak disebut anak Allah. Haleluya. Haleluya. Setiap kita ada di dalam penyembahan kepada Tuhan. Hari ini, sore ini, tidak ada yang lebih penting selain hadirat Allah. Tidak ada yang lebih penting selain Roh Allah menguasai kita. Semua hal engkau bisa tunda, tetapi Roh Allah hari ini mau datang kepada kita. Setiap kita bawa hati kita kepada Tuhan, kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan. Betapa indahnya rancangan Allah buat kita. Betapa indahnya rancangan Allah. Bahkan dari begitu banyaknya, Dia memilih kita untuk ada di dalam kerajaan Allah. Apa yang akan kita lakukan? Maukah kita menganggap remeh kasih karunia Allah? Maukah kita menganggap sepi segala pekerjaan Allah? Dia yang penuh kasih terus ada buat kita. Kita katakan, Tuhan, aku datang kepadamu. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, aku datang. Aku meminta Roh Kudus ada di dalamku. Aku meminta Roh Allah ada di dalamku. Ya Bapa, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Glory. Haleluya. Engkau segalanya Bapa. Layaklah Engkau kami tinggikan. Layak Engkau kami sembah ya Bapa. Yesus, panggil nama Yesus, saudaraku. Panggil, katakan, Yesus, penuhi aku. Firman-Nya mengatakan, siapa yang meminta, siapa yang mencari, siapa yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Dia akan memberikan Roh-Nya kepada siapa yang meminta. Haleluya. Haleluya. Glory. Glory. Berikan kami pengertian lebih akan firman-Mu. Bahwa kami masuk di dalam penghormatan akan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih. Yesus. Engkau lihat hati jemaat Tuhan yang datang, ya Bapa. Haleluya. Engkau melihat, ya Bapa. Tidak
ada kata-kata yang pantas ya Tuhan selain ucapan syukur. Selain ucapan syukur, Engkau mengangkat kami dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran ya Bapa. Engkau mengangkat kami menjadi anak Allah. Dan kami mau hidup dipimpin oleh Roh-Mu ya Bapa. Haleluya. Tertunduk kami di hadapan Engkau ya Bapa. Tertunduk kami Bapa menikmati kasih Allah. Ya Allah. Oke, haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Ya, kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Setiap kami yang ada, kami taruh hormat kami. Kami hormati hadirat Allah di tempat ini Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau tahu kerinduan hati mereka. Mereka datang dengan hati yang hancur ya Bapa. Belas kasihan Allah ada ya Bapa. Kami katakan kami perlu Engkau Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang hancur ya Bapa. Malam ini kami akan dipenuhi oleh kuasa-Mu. Malam ini kami akan menikmati sukacita Allah. Terima kasih. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang ada ya Tuhan. Kami mau tinggal di dalam hadirat Allah. Kami mau tinggal di dalam Engkau ya Bapa. Ya lama-lama sekiranya. Haleluya. Ya lama-lama maka kerinduan kami hanya melakukan kehendak Allah. Haleluya. Terima kasih. Bekerja. Jamah jemaat-Mu Tuhan. Jamah mereka Bapa. Kami mau hidup sebagai anak Allah. Bebas dari hamba dosa. Bebas dari perbudakan dosa. Maka hidup kami adalah milik Engkau. Yang dipimpin oleh roh kebenaran. Yaitu roh Allah sendiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
Engkau segalanya Bapa. Akan dalam sikit dalam Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Firman-Mu luar biasa. Kami yang tadinya hamba dosa, kedagingan yang penuh dengan dosa, tapi Engkau layakkan dia Bapa. Yes. Ya la 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 kira la 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 la. Ala la la ta la la wasaka la 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 ta kira la la wasaka. Akere la la wasaki la 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 ta kira la la wasaki la la. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, engkau meminta. Katakan, Tuhan, lembutkan hatiku. Tuhan, aku mau menikmati kuasa Roh Kudus-Mu. Aku meminta dengan penuh kerinduan, ya Tuhan. Karena aku mau hidupku dipimpin oleh Roh Allah. Karena aku mau hidup menjadi anak-anak Allah. Bebas dari hamba dosa. Hari ini Dia Allah ada. Dia Allah yang penuh kasih, mendengar setiap seruan doa kita. Dia Allah yang penuh kasih. Dia ada untuk kita malam ini. Haleluya. Tidak ada yang lebih indah selain ada di dalam hadirat Allah. Tidak ada yang lebih indah selain kita hidup di dalam kepenuhan kuasa Allah. Tidak ada yang lebih indah sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Lebih dari apa yang kita punya, lebih dari apa yang kita banggakan, lebih dari apa yang kita hitung. Kita katakan, Tuhan, aku mau hidup sebagai anak-anak Allah. Oh, pulihkan hatiku. Oh, aku mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah. Aku mau melepaskan hal-hal yang mengikat aku. Haleluya. Yes. Haleluya. Oh. Engkau lihat hati kami, Tuhan. Oh, kami siap dibentuk oleh Engkau. Selidiklah akan aku, ya Allah. Haleluya. Ya Bapa. Haleluya. Ya Bapa. Ya Bapa. Ya Tuhan, ya Bapa. Aku mau Bapa, aku mau Tuhan, aku mau. Ya Bapa, ya Tuhan, ya Bapa. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah kehendakku, dan ketahuilah akan segala. Kita nyanyikan dengan lembut, datang dari hati kita, bahwa Engkau Allah yang menyelidiki hati kita. Ya Allah.
ketahuilah akan hatiku. Pujilah kandaku dan ketahuilah akan segala kehidupan. Selidiklah kandaku, selidiklah. Ya Bapa, inilah pengakuan kami Tuhan. Allah segalanya. Ya Tuhan, ya Bapa, Roh-Mu ada menguasai jemaat-Mu Tuhan. Penuhi jemaat-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Malam ini kami akan menikmati yang layakkan kami Bapa. Ya Allah. Lihat hati kami Tuhan yang tidak berkenan. Tuhan, kami mau bebaskan. Kami mau menjadi hamba kebenaran ya Bapa. Ya Allah, haleluya. Engkau yang tahu segala kepikiran kami. Engkau yang tahu segala hati kami. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau ya Bapa. Kami bawa hidup kami. Kami bawa hati kami Tuhan. Yang kami tahu kami hanya ingin melayani Engkau. Kami hanya ingin melayani Engkau, Allah kami yang besar. Kami hanya hamba yang melakukan apa yang Engkau mau, Bapa. Allah yang kami hormati. Haleluya. Jamaah Tuhan, jamaah jemaat-Mu Tuhan, kasih Allah bekerja malam ini. Kasih Allah bekerja malam ini Tuhan. Ya Roh Kudus. Ya Bapa. Terima kasih. Yesus kekasih jiwa kami. Glory. Terima kasih Tuhan. Kau lihat jemaat-Mu Tuhan. Engkau lihat mereka yang datang Tuhan. Mereka yang mencucurkan air mata mereka. Mereka yang rindu. Mereka yang datang dengan hancur hati Tuhan. Haleluya. Ya Bapa. Tandanya kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Jamaah jemaat-Mu Tuhan. Jamaah mereka
terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah malam ini, bekerjalah dengan kuat kuasa-Allah. Glory, Engkau yang layak kami tinggikan ya Bapa. Setiap air mata kami Allah melihat. Setiap air mata kami Allah melihat. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu Bapa. Haleluya. Ya Rajaku. Haleluya. Kami mau kejar hidup kekudusan itu Tuhan. Kami mau hidup sebagai anak-anak Allah. Kami mau tinggal di dalam Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, ampuni kami. Kalau seringkali kami masih mengikuti kedagingan kami. Ampuni kami Tuhan. Seharusnya kami taat kepada Engkau. Seharusnya kami ikut kepada Engkau ya Allah. Maka hari ini Roh-Mu menguasai kami. Maka hari ini Roh-Mu menjabat jemaat-Mu Tuhan. Ya balik di dalam Mesir. Tidak ada yang terlewat ya Bapa. Allah menjabat. Ya Allah. Haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari ku tak dapat membalaskan. Nyanyikan saudara kasih Tuhan. Katakan ku mau hidup. Amin. Kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Bapa. Kami hanya mau hidup seturut dengan kehendak Allah. Kami hanya mau melakukan apa yang Engkau mau buat kami Tuhan. Karena ketika kami mau katakan kami adalah hamba kebenaran, maka kami tidak bisa seenaknya memperlakukan hidup kami. Yang kami tahu hidup kami hanya untuk Engkau. Kami tidak mau menjauh dari Engkau ya Tuhan. Dengar setiap seruan jemaat-Mu Tuhan. Dengar setiap seruan jemaat-Mu Tuhan malam ini.
Mereka yang rindu akan Engkau Allah bekerja. Tangan-Mu yang penuh kasih ada atas kepala jemaat-Mu. Urapanala ya Bapa. Setiap hari yang kami pikirkan adalah Engkau. Setiap waktu yang kami pikirkan hanya tentang Engkau. Segalanya tentang Engkau ya Bapa. Engkau yang terhebat. Ya lembutkan. Hati yang keras salah lembutkan ya Bapa di dalam nama Yesus. Hati yang sulit menyembah Engkau, Engkau punya cara untuk kami menjadi penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Ikatan-ikatan dosa di dalam nama Yesus dipatahkan. Haleluya. Pakai kami jemaat-Mu menjadi saksi Allah. Kalau Roh Kudus turun di atas kami akan menjadi saksi Allah. Kami akan menceritakan tentang Engkau ya Bapa. Karena kami adalah anak-anak Allah. Ya Roh Kudus bekerja. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu
nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Bagi setiap bangsa, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Nyatakan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menyolongku, pimpin langkahku, pimpin langkahku, ku taat selalu, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu, angkat tangan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allah. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, bangkitkan roh-Mu di dalam. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah, teriakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah. Lagi katakan Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa. Kiranya setiap kita menikmati Roh Kudus di tempat ini. Kiranya setiap kita mengamini firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, minta, engkau mencari, engkau mengetuk, padanya akan dibukakan pintu. Itu janji Tuhan buat kita semua. Kita mau katakan kepada Dia, Tuhan, hari ini aku sudah menjadi hamba kebenaran. Hari ini Tuhan, aku ingin menghidupi firman Allah di dalamku. Hari ini aku mau Roh Allah diam di dalamku. Aku mau menjadi anak Allah. Dan aku mau dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu aku meminta Roh Kudus ada di dalam aku. Untuk aku dapat hidup menjadi anak-anak Allah. Saudara boleh minta itu kepada Dia. Oh, kepada Dia yang sungguh-sungguh meminta. Kepada Dia yang sungguh-sungguh mencari. Kepada Dia yang sungguh-sungguh mengetuk. Baginya akan diberikan. Roh Kudus akan diberikan. Baginya yang sungguh-sungguh mencari. Kalau ada yang tidak berkenan, akui di hadapan Dia. Minta pemulihan. Kalau ada hal-hal yang masih engkau lakukan, sulit engkau lepaskan. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak bisa melakukannya tanpa Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku memerlukan Engkau. Aku sangat memerlukan Engkau. Haleluya. Haleluya. Ya Bapa. Setiap hati kami tertunduk di hadapan Engkau. Kami rindu Engkau.
Haleluya. Setiap jemaat yang setia datang, berkat-Mu ada atas mereka. Kami rindu Engkau Bapa. Belas kasihan Allah. Ya, setiap kami yang datang dengan hati yang hancur, Allah berkati. Ya, ya, oh indahnya hadirat Allah. Jemaat-Mu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Bapa. Engkau tahu hatiku, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu rinduku Bapa. Berkati jemaat-Mu, berkati mereka dengan kesetiaan dari Yes. Haleluya. Ya Bapa, kami ingin tetap menikmati Engkau setiap waktu-waktu yang ada. Oh, dengan kasih Allah Engkau merangkul kami. Engkau memeluk kami Tuhan. Engkau ada di depan kami. Ya, kami datang kepadamu Tuhan. Ya Roh Kudus bekerja. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Yesus. Glory. Oh indahnya hadirat Allah. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Setiap kami ada di dalam berkat dari Engkau. Setiap kami ada di dalam hadirat Allah. Kesukaan yang luar. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu memaduhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Nikmati hadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur yang ku nampak hanya kemuliaan. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu
hadirat kudus-Mu. Hadirat kudus penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi katakan hadirat-Mu, oh memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Lagi sekali lagi, nikmati hadiratnya, nikmati Dia udah bersama dengan kita, nikmati kemuliaan Allah. Dia Allah di tempat ini, Dia ada di dalam bait sucinya. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak, yang ku nampak hanya katakan yang ku nampak hanya kemuliaan. Kami tersungkur di bawah kaki Allah. Kami hanya lihat kemuliaan Allah di dalam kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat hadirat Allah. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah Engkau. Kami menikmati Engkau. Kami mau katakan, oh indahnya hadirat Allah di dalam kami. Bapa yang baik, Tuhan menjamah setiap jemaat Tuhan. Mereka yang ada duduk di depan, mereka yang di tengah, mereka yang ada di baris 3, mereka yang ada di baris belakang, mereka yang memain musik, mereka yang multimedia, bahkan semua hamba-hamba-Mu Tuhan berkati. Setiap kami, tidak ada yang terlewat malam ini Tuhan. Kami menikmati berkat Allah. Kami mau katakan kami adalah anak-anak Allah. Kami mau hidup di dalam Roh Allah. Kami mau Roh Allah diam di dalam kami ya Tuhan. Kepenuhan kuasa Allah terus menguasai kami. Haleluya. Haleluya. Dengar sembahyang kami Tuhan. Dengar kerinduan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus berdiam di kaki Allah. Ajar kami terus berharap sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Maka hari ini kebenaran firman-Mu menguasai kami. Kami bukan lagi hamba dosa. Kami adalah hamba kebenaran. Kami bawa seluruh hidup kami sebagai hamba kebenaran untuk Engkau kuduskan. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai hamba kebenaran, kami mau hidup di dalam roh yang takut akan Engkau. Kami mau hidup di dalam Roh Allah sebagai anak-anak Allah. Apa yang kami minta, kami meminta dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus. Karena kami percaya nama-Mu penuh dengan kuasa. Di dalam nama-Mu kami percaya kami akan mendapatkannya. Di dalam nama-Mu, nama yang ajaib itu, kami hampiri Engkau. Nama yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Maka hari ini setiap kami puas di dalam Engkau. Kami puas di dalam hadirat Allah. Firman-Mu kami taruh di dalam hati kami. Roh Allah berdiam di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat para pelayan Tuhan yang ambil bagian. Membawa pujian, pemain musik multimedia. Hamba-Mu yang membawa firman-Mu, bahkan setiap jemaat Tuhan yang sudah membawa hidup kami, membawa hidupnya untuk siap memuji nama Tuhan. Kami ada di dalam berkat Allah. Berkati setiap jemaat Tuhan hari ini yang tidak hadir. Kalau mereka sakit Tuhan jamah.
Kalau mereka merasa belum membutuhkan Engkau atau ada hal yang lain yang lebih penting, Engkau yang sanggup menegur hati mereka. Berikan kami kuasa ya Bapa. Ketika kami bertemu dengan mereka, ada kuasa Allah. Ada di dalam mulut kami, ada roh-Mu, sehingga ketika kami mengajak mereka untuk beribadah, mereka mau datang. Yang sakit setiap jemaat Tuhan Allah jamah, yang biasa hadir tapi hari ini tidak hadir, Tuhan Engkau tahu. Engkau tahu keadaan mereka ya Bapa. Mungkin hari ini mereka lemah tubuh, mungkin hari ini mereka sakit Tuhan. Karena ada sesuatu hal Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Berkati daerah ini, berkati lingkungan ini, berkati lingkungan di mana kami tinggal ya Bapa. Maka di tempat itu damai sejahtera Allah ada bersama dengan kami. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berkorban untuk datang ke tempat ini. Mereka dari tempat yang jauh, mereka mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka, uang mereka. Oh Tuhan, ganti dengan sukacita yang dari Engkau. Ganti dengan berkat yang mereka tidak bisa hitung. Itu berkat damai sejahtera Allah. Mereka yang sudah menyiapkan makanan hari ini dengan begitu berlelah. Mereka menyiapkannya bukan karena mereka kelebihan, karena mereka mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan berlipat kali ganda Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Engkau. Kami percaya setiap kami sudah menikmati kepenuhan kuasa Roh Kudus. Kalau kami sebentar juga akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan tolong kami, perjalanan kami jauh dekat berkendaraan, Tuhan jaga pelihara kami. Memberkati Bapak Gembala yang tidak bersama dengan kami di dalam pelayanannya, Tuhan menyertai dimanapun dia berada. Apa yang dia layani menjadikan itu berkat dan nama Tuhan semakin ditinggikan. Dan besok hari kumpul kembali kami di tempat ini Tuhan. Izinkan kami membawa keluarga kami, izinkan kami membawa tetangga kami, orang-orang yang kami temui. Berikan kami kuasa supaya besok mungkin kami bisa membawa keluarga kami datang ke tempat ini untuk berdoa. Kami boleh membawa tetangga kami boleh membawa orang-orang sebelah kiri kanan kami. Ketika orang melihat kami akan berkata, mari ke rumah Tuhan, mari ikut ke rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan ada makanan yang tidak akan pernah habis, yaitu firman Allah, yaitu Engkau sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Apa yang akan kami nikmati nanti Tuhan sucikan dan kuduskan menjadi satu kekuatan buat tubuh kami. Maka sebelum kami pulang, sebelum kami berpisah, Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami. Kami akan menerima berkat dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa dari Roh Kudus akan menyertai hidup kita, akan memberkati kita dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dan berkat itu kita akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.